Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di Health TV. Masih dalam Health Ikan, nah kita akan sedikit membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang 10 siprin yang akan kita bahas rencananya tahun ini. Dan ini yang ketiga. Nah, oke, ini adalah ikan water pari, bukan dong. Ini adalah ikan dengan nama pasar Denison Bab atau Puntius denisoni. Nama sinonimnya ya sebenarnya. Merupakan ikan hias yang cukup umum juga ditemukan di pasar ikan hias lokal dengan harga yang cukup terjangkau. Merupakan ikan dari famili Cyprinidae ya, atau keluarga water-wateran tentunya ya, yang merupakan ikan endemik, yang berarti ikan ini hanya bisa ditemukan di suatu tempat atau wilayah yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain secara alami. Nah, dan tempat itu adalah di aliran sungai-sungai berarus deras di wilayah pegunungan barat India lah. Memiliki nama ilmiah Sayadria denisoni, ikan ini merupakan ikan yang tidak terlalu besar. Ukuran maksimalnya bisa mencapai 15 cm saja, sama seperti cherry bab kemarin ya, hanya saja ikan ini tidak melebar ke atas, tetapi membentuk torpedo, makanya nama lainnya adalah red line torpedo bab. Dan faktanya di alam sendiri, keberadaan dari ikan ini sudah semakin jarang ditemukan, bahkan mendapatkan status endanger atau terancam punah dari IUCN ya. Hal ini diakibatkan salah satunya adalah eksploitasi secara berlebihan untuk ikan ini untuk memenuhi permintaan pasar terutama untuk kebutuhan ikan hias. Miris sih memang. Tapi tenang, karena untuk sekarang di beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri, sudah banyak breeder yang berhasil membudidayakan ikan ini. Jadi untuk kebutuhan ikan lokal di sini terutama, itu sudah bukan dari hasil tangkapan alam lagi, tetapi sudah hasil dari budidaya. Jadi legal. Nah, ikan ini juga merupakan ikan schooling atau ikan koloni ya. Biasa hidup berkelompok seperti itu, yang termasuk ikan yang cukup damai jika disatukan dengan ikan lain atau dengan jenisnya dalam satu tank, yang idealnya dipelihara dalam koloni yang cukup besar, sekitar 7 atau 10 ekor minimal, di tempat yang cukup luas, karena dia merupakan ikan penjelajah juga. Dan jika ingin dipelihara dengan jenis ikan lain, usahakan temannya itu adalah ikan yang juga cukup damai. Nah, dan ikan jenis ini biasanya mencapai ukuran kematangannya itu di ukuran sekitar 10-11 cm. Itu mulai matang, mulai siap untuk dibudidayakan lah ya. Dan ya sudah mulai diedarkan di pasar ikan hias mulai dari ukuran sekitar 4 cm lah, seukuran yang kita lihat di layar ya. Jadi ini masih baby, bukan baby juga sih, juvenil lah ya atau baby up. Kemudian untuk makanan atau dietnya sendiri, ikan ini merupakan ikan yang bisa dibilang omnivora juga karena pemakan segala ya. Mulai dari cacing-cacingan seperti cacing darah, cacing sutra, krustasea atau serangga air juga yang kecil yang bisa masuk ke mulutnya. Kemudian potongan daging juga, dan serpihan. Kemudian beberapa jenis tumbuhan yang cukup lunak. Dan untuk di akuarium ya tentunya pelet juga bisa. Dan kemudian secara tampilan, nah ikan ini juga dijuluki dengan nama Roseline Shark. Nah ini berhubungan dengan, ini masih muda sih ya. Nah untuk perbandingan, nah ini adalah foto ikan dewasa. Nah sudah ada gambaran lah kenapa namanya bisa jadi Roseline Shark. Jadi secara garis besar, warna dasarnya adalah warna dasar water pada umumnya. Kemudian dia memiliki motif garis dari moncong, membelah mata hingga ke pangkal ekor, garis lurus, yang membagi tubuh bagian atas dan bagian bawahnya ya, seperti itulah ya. Nah kemudian, nah ini, di atas garis hitam itu ada garis berwarna merah, yang dimulai dari moncongnya, membelah mata kemudian hingga ke setengah badan bagian depan dari ikan ini. Nah mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa dia disebut atau dijuluki dengan nama Roseline Shark ya. Nah, kemudian untuk fin atau sirip, dia memiliki sirip dorsal yang berbentuk, saya bilang itu sirip hiu ya. Tipe sirip yang tidak memanjang tetapi hanya pendek saja seperti yang dimiliki oleh Masher atau Barbodes lah. Maksudnya bukan sirip yang seperti ikan mas atau Osteosilus gitu, memanjang kan. Warnanya dominan transparan tetapi ada, ya katakanlah motif atau corak berwarna merah di bagian depannya. Lalu di sirip ekor, dia memiliki corak yang mirip dengan corak yang dimiliki oleh Rasbora srigunting. Kemudian untuk sirip lain ya transparan biasa. Nah, kemudian ini adalah tampak atasnya. Nah, seperti ini. Seperti bentuk torpedo ya, walaupun tidak setorpedo ikan koi. Nah, dan kalau bisa kita lihat, dia memiliki corak atau motif titik berwarna hitam di bagian punggungnya.
Ada 3, yang pertama adalah di pangkal fin dorsalnya, kemudian di bagian belakang fin dorsal, dan yang ketiga adalah di pangkal ekor, di bagian atas. Dan di bagian mulutnya, apa kita bisa bilang ini adalah kuci beni? Jadi di bagian mulutnya kalau kita lihat di bagian atasnya, dia memiliki corak berwarna merah ya, lipstick seperti itu. Dan ikan ini juga termasuk ikan yang bisa dibilang cukup kagetan ya, atau mudah terkejut terutama ketika ditempatkan di tempat yang terlalu sempit. Jadi ketika mereka melihat pergerakan secara tiba-tiba, biasanya mereka akan terkejut dan mencoba untuk melompat atau menabrak kaca ya. Jadi usahakan untuk menempatkan mereka di tempat yang cukup luas. Nah, seperti itu kira-kira. Dan nah, oke seperti itu saja dulu. Semoga ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.